Satu, dua, tiga. Tiga. Ampun. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semangat pagi Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah di sore hari yang cerah ini semoga semuanya pada sehat nggih. Amin, Kita amin. masih diberi kesempatan untuk bisa menghirup Amin. udara segar nggih, bisa kumpul meskipun via daring Nggih. melalui Google Meet. Alhamdulillah bisa saling bertegur sapa, bisa berkomunikasi, berdiskusi kembali meskipun via daring. Ini yang saya harapkan Bapak Ibu, meskipun kita tidak bisa berkumpul secara langsung, ada snack di depannya biasanya. Kalau sekarang Mulai. snacknya sendiri-sendiri silakan diambil sambil ngemil boleh, silahkan mumpung di rumah ngopi-ngopi santai, ngobrol santai di sini. Sekedar saling ini ya Bu ya, diskusi. Tadi saya juga kaget ketika mengundang via Japri juga, ternyata Pak Rosi itu sudah ini PT. pensiun dini Iya, katanya. ini. Ya. Katanya pensiun dini katanya gitu, jadi mohon maaf undur diri Iya. dari MGMP3. Tadi juga doanya sudah di share di grup ya Bapak Iya. Ibu nggih. Tadi kalau aturi ke masuk room meeting ini juga, cuman mungkin beliau ada kesibukan lain atau gimana, jadi tidak bisa merapat ke sini. Baik, langsung saja berhubung waktu juga terus berjalan, saya aturi kepada Ibu Endang Sunaryati, silahkan memberi sambutannya. Kami mohon arahannya, Ibu. Semoga MGMPTIK ini semakin eksis ya Bu ya, tidak terus berhenti gitu semangatnya. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak Ibu Waalaikumsalam guru warahmatullahi wabarakatuh. hebat yang saya hormati, alhamdulillahirabbil sore ini kita bisa bertemu di virtual meeting walaupun virtual tapi rasanya tidak mengurangi kebahagiaan kita. Bapak Ibu guru yang hebat, ini adalah satu momen yang sangat indah yang dirancang oleh ketua. Ketuanya sangat hebat, kemudian teman-teman juga hebat semua. Jadi temanya Ayo Belajar itu benar-benar mengena, terutama saya itu sudah tua, kemudian ilmunya jauh kalah dari mana-mana dari penjenengan semua, sehingga saya bisa belajar dari penjenengan semua. Semoga semangat-semangat ini tidak kendor sampai kapanpun, karena kita memiliki tugas yang sangat berat, yaitu membawa anak-anak kita agar kelak bisa menghadapi masa depan yang insya Allah nanti di tahun 2045 kalau Allah menghendaki itu tercipta generasi emas bangsa kita. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan, tetap semangat dan tetap berbagi dengan ikhlas sehingga bisa mengajak kapal kita berlabuh dan berlayar itu nyaman, lancar, sukses dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih, apabila ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ibu. Iya, semangatnya luar biasa Ibu. Saya tahu Bu Endang itu kalau soal belajar itu Masya Allah, belajarnya kemana-mana ya kalau Bu Endang ini Masya Allah luar biasa. Dan apa namanya, saya waktu itu diceritani oleh Bu Runtut itu ketika tes kepala sekolah itu nilainya tertinggi nih Bu Endang katanya gitu Aduh, Masya subhanallah, kok sampai Jadi kami bangga Bu punya koordinator subhanallah. seperti Itu ya itunya. ya luar biasa. Ya Karena semoga Allah, karena Allah. iya semoga kehebatannya menular ke Amin, kita semua Amin ya ya Bapak rabbal Ibu amin ya, ya rabbal energi alamin amin. semangatnya juga tertular Amin semuanya. ya rabbal alamin. Saya banyak belajar dari penjenengan lah. Sama-sama Ibu saling belajar semuanya. Bapak Ibu terima kasih atas kehadirannya di virtual meeting kali ini.
Mohon maaf jika selama ini mungkin agak vakum ya, karena mungkin teman-teman juga termasuk saya itu ngurusi macam-macam, jadi sampai lupa ya Bapak Ibu ya untuk ketemu seperti ini kan, padahal sebuah momen yang nggak susah sebenarnya kalau dilaksanakan gitu ya, sekedar mungkin sharing-sharing, eh, sekedar membicarakan apa yang harusnya dibicarakan seperti itu untuk kepentingan peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Baik Bapak Ibu, untuk di semester 1 tahun pelajaran 2021-2022 ini, karena kondisinya mungkin masih sama ya dengan tahun kemarin yang kita harus dihadapkan dengan pandemi seperti ini, sehingga pembelajaran modelnya pun seluruhnya berubah drastis, yang tadinya kita mau nggak mau harus mengganti atau mutasi dari manual ke digital semua. Alhamdulillah banyak manfaatnya ya Bapak Ibu ya, ternyata mungkin yang tadinya kita hanya mendampingi 1 atau 2 orang di sekolah, ternyata ini saatnya kita menjadi benar-benar garda terdepan di sekolah Bapak Ibu. Jadi posisi kita saat ini harus mendampingi teman-teman guru di sekolah, bagaimana cara mengoperasikan komputer, sampai bagaimana cara memanajemen sekolah. Nah itu sepertinya teman-teman juga mengalami seperti itu. Nah, dengan menggunakan akun belajar ini, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Heru waktu itu kan, ini juga salah satu mimpi Pak Heru katanya seperti itu. Bu Hanifah ini yang tahu. Ya Bu ya. Jadi dengan adanya akun belajar itu, Ya, betul. Google Workspace for Education, nah itu betul-betul tidak ada batasan di sana, bisa memaksimalkan. Masya Allah, ini ada Pak Budi Muhammadi. Halo Pak, Assalamualaikum. Pak Budi. Pak Budi. Halo, Assalamualaikum Pak Budi Muhammadi. Oh iya, halo. Masih ini. Ya, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara mengoptimalisasi akun belajar. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah sebagian besar ya di sekolahnya sudah memaksimalkan, baik itu sekolah negeri maupun swasta. Waktu itu pada saat gelombang pertama, saya waktu itu ketika ada pertanyaan itu hanya menyebutkan sekolah negeri saja. Maksud saya sekolah yang di bawah naungan Kemdikbud gitu maksud saya. Jadi Kemenak itu tidak ada sendiri maksudnya untuk akun belajarnya. Jadi itu waktu itu tidak saya sebutkan. Maka dalam kesempatan kali ini saya klarifikasi bahwa akun belajar itu semuanya bisa menggunakan selama di bawah naungan Kemdikbud, baik negeri maupun swasta. Untuk Pak Arief yang dari SMP Wahid Hashim, semuanya sudah diaktifkan Pak untuk guru dan siswanya? Alhamdulillah sudah 100%. Sudah 100% ya Pak ya, Alhamdulillah. Untuk ininya Pak, implementasinya sendiri dalam Google Classroom maupun Google Drive-nya gimana Pak? Sudah dimaksimalkan? Kalau yang kelas 8-9 sudah mulai, cuma yang kelas 7 kan belum dapat akun pembelajaran ya, jadi belum. Kelas 7 masih belum pakai Gmail ya Pak ya? Tapi sudah pakai Gmail biasa. Google Classroom-nya ya Pak ya? Iya. Oh iya, Alhamdulillah. Tadi saya menunggu Pak Budi Muhammadi, Alhamdulillah sekarang sudah hadir dan mic-nya sepertinya sudah dibuka ya Pak ya. Sehat Pak? Alhamdulillah. Saya ini tadi mikirnya jam berapa? 16.30 sampai 17. Salah.
Iya Pak, nggak apa-apa. Ini lagi olahraga mesti ya Pak ya. Ya lagi Mantap, mantap. lagi di kebun, Jadi bolan, jadi Masya bolan. Allah. Mantap nih kasih Pak Budi. bolang. Keren J. J, Keren habis. Ya, seger ya Pak ya hawanya Pak ya. iya hawanya seger di daerah Langkap ini, Oh, Waduh. daerah Langkap. Ya. Kalau mau ke mana itu ke Ndoro, lah ini lewat sini. Masya Allah. Naik sepeda ya Pak ya mesti ya. Biasanya naik Enggak, sepeda Pak. ini naik motor ini, soalnya Oh, sore ya. Oh, Gimana Bu Endang, sehat? Alhamdulillah, doanya Kemarin terima maaf yo, kasih. enggak berani tilik Bu Endang, Ya, hanya bisa berdoa ya, aja. terima Mudah-mudahan kasih sehat doanya. Ya, walafiat. akhirnya Ya, berkat doa penjenengan saya sangat sehat. Alhamdulillah. doa semua Sehat lagi ya teman-teman. Pak ya. Ya, oke dilanjut Bu Desi. J, ini Pak, tadi kan Iya sudah gimana? sambutan dari Bu Endang, kemudian Heeh. lanjut saya. Nah, sambil menunggu Pak Budi kan tadi saya cuap-cuap dulu Pak. Jadi sekarang Alhamdulillah ketika Pak Budi sudah berhasil bergabung, saya mohon untuk memberikan sedikit arahan Pak sebagai energizer buat kami Oh iya. semua. Iya Pak, sudah lama kita tidak kumpul-kumpul. Semoga dalam kesempatan kali ini meskipun kumpulnya secara daring bisa sedikit menambah semangat teman-teman Pak. Oke, monggo silahkan kepada Pak Budi Muhammadi kami persilakan. Oke, terima kasih Mbak Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Endang selaku koordinator MGMB LEIK Kota Pekalongan. Teman-teman sekalian yang saya sayangi dan saya banggakan. Alhamdulillah berkat tadi mau ngomong sebentar akhirnya terwujud ini. Iya Pak, kalau Memang dadakan malah langsung Pak ya. makanya wong orang TIK ya wis ora usah model-model gitu ya. Jadi dengan Zoom pun kita bisa melaksanakan pertemuan juga bukan? Dengan ini Google Meet ya ini ya. Iya Pak, Google Meet. Oh ya, pakai Google Meet juga bisa. Sehingga hubungan atau komunikasi di antara kita itu bisa tetap terjalin ya. Tapi kalau kemarin-kemarin kan memang Mbak Desinya masih ngalor ngidul ngetan ngulon, aduh. Sibuk nih ya. Nah, oleh sebab itu kepada teman-teman mari dimanfaatkan sebaik mungkin ini mumpung awal tahun pelajaran terutama itu tadi yang ditanyakan Mbak Desi bagaimana pemanfaatan akun belajarnya ini ya. Untuk Google Classroom ya bagi orang awam cukuplah itu ya. Tidak terlalu sulit dan mudah untuk mudah diikuti. Saya kira sambutan saya itu saja. Nanti saya juga ada pertanyaan Mbak Desi ya. Oke. Biar teman-teman yang jawab ya Pak ya. Nah, enggak, saya mau tanya sama Mbak Desi aja nih soalnya. Jadi gini Mbak Desi, saya itu pakai akunnya Pak Oyot. Oke. Lah Pak Oyotnya itu sudah pensiun. Lalu nasib saya bagaimana ini? Udah pensiun ini? Bulan ini kayaknya, bulan Juli kemarin. Tapi akunnya masih bisa tak pakai. Lah kira-kira nasib akun itu berapa lama ya? Apakah berkaitan dengan pensiun itu akunnya nanti akan mati atau bagaimana? Itu aja wis. Terima kasih. Monggo lanjut. Oke. Ini per apa Pak Oyot? Pak Oyot kayaknya per Juli kayaknya. Per Juni ini. Oh, saya malah belum dapat konfirmasi. Kan ngajar juga di SMP 3. Kayaknya per Juli kayaknya. Pak Arif lebih tahu nih mungkin. Atau Bu Seni barangkali. Bu Seni izin ngocek. Oh izin. Oh iya. Maksud saya gini, kalau nanti orang itu pensiun, akunnya bagaimana gitu aja. Oke. Infonya sih ketika akun belajar itu ketika orangnya masih ada di Dapodik seperti itu kan semuanya bersumber dari Dapodik Pak ya. Mungkin ketika proses pensiunnya itu sudah diurusnya sudah selesai,
dan di Dapodik mungkin sudah mutasi, mungkin sudah sampai sana Pak untuk belajar ID-nya itu sendiri. Oh, Kemudian untuk pengawas itu sebetulnya bisa Pak diajukan nanti ininya sebagai admin biasanya. Nanti coba saya konfirmasi lagi ya Pak ya. oh iya. Kalau apa ini, saya ikut pelatihan yang besok ini dilaksanakan. Oke. Apa itu? Trainer apa? Master trainer Yes. apa ya? Yes, iya Pak. Katanya nanti Bapak ikut dapat juga? akun. J, yang ini Pak, GMT atau yang pengimbasan dari GMT-nya Pak? Yang diselenggarakan SLCC itu? Iya, betul. Semua Oh, pengawas kayaknya ikut kok. iya, nanti diikutkan. Kan ada slot untuk Capsek, ada slot untuk pengawas sama operator juga ada nanti. Oh, begitu ya. Nanti kita tunggu saja informasinya ya Pak ya. Ya. Sementara seperti itu untuk yang pensiun. Kalau untuk yang pengawas nanti bisa diajukan Pak. Iya, kasihan yang pengawas kalau nggak dapat. Iya, eman-eman ya Pak ya. Itu space-nya bisa unlimited Pak. Kalau dulu menggunakan Microsoft itu kan hanya 5 tera. Oh iya, betul. Kalau 15 giga. apa? Kalau Gmail itu hanya 50 giga. Kalau dulu pakai Microsoft itu yang guru inovasi, yang 365. Inovasi itu 5 tera. Ini luar biasa untuk belajar IT ini. GWE ini sampai unlimited wes. Enaknya di situ. Ya, terima kasih banyak Pak Muhammadi. Sambil jalan-jalan sore nih ya Pak ya, masih sempat untuk nilai kami di sini meskipun secara daring ya Pak ya. Alhamdulillah luar biasa, sehat selalu ya Pak ya. Alhamdulillah. Amin. Ya, baik Bapak Ibu, saya lanjutkan untuk akun belajar sendiri itu masing-masing sekolah kan punya manajemen sekolah sendiri ya, manajemen kelas sendiri. Nah, itu kalau di SMP 3, SMP 6 mungkin juga sama. Saya waktu itu belajar juga dari SMP 6. Itu satu classroom terdiri dari beberapa mapel. Jadi diibaratkan sama dengan pembelajaran di sekolah secara tatap muka. Jadi ibaratnya satu siswa itu di handphonenya hanya punya satu kelas digital, classroom seperti itu, yang di dalamnya ada seluruh mapel. Jadi sama ketika pembelajaran tatap muka kan seperti itu ya, satu kelas isinya semua mapel seperti itu. Kemudian untuk ini Google Meet juga kalau di Google Classroom dengan menggunakan akun belajar itu kan tinggal klik ikonnya saja ya di atas ya Bapak Ibu ya. Coba saya share screen dulu. Maaf, ini saya menggunakan handphone. Layar saya sudah masuk ya. Sudah masuk belum Bapak Ibu? Sudah ya. Sudah. Nah, seperti ini kalau di saya manajemen sekolah kan masing-masing berbeda ya Bapak Ibu ya. Ini hanya menampilkan apa yang ada di SMP Negeri 3 Pekalongan. Nanti malah yang lebih bagus lagi SMP 6 Pekalongan bisa buat contoh juga Bapak Ibu. Nah, ini belum saya ubah untuk settingan background dan lain-lain. Nah, seperti ini kalau di Google dengan akun belajar sudah secara otomatis ada icon Google Meet di sini. Nah, jadi tinggal mengaktifkan saja di situ. Kalau menggunakan akun Gmail kan nggak bisa ya. Jadi nggak ada fasilitas seperti itu. Kemudian di bagian penugasan kelas juga ketika
kita menugaskan kepada siswa itu ada yang namanya apa ya? Bentar. Tingkat apa sih namanya? Plagiasi. Apa Pak? Sudah pernah mencoba belum? Kalau Apa? di sini nggak kelihatan ya? Yang itu loh. Untuk apa itu? Tugas-tugas. Ketika kita akan menugaskan kepada siswa itu ada yang namanya plagiasi itu loh. Oh itu, jadi anak tidak itu apa anak ke apa original ya Bu ya, berarti anak ya, jadi dia tidak bisa duplikasi, artinya anak itu mengerjakan tidak bisa diduplikasi, tidak bisa menggunakan akun belajar temannya ya, jadi dia sendiri. Betul. Nanti Seperti ada itu, kalau di Gmail kan nggak ada Bu ya? Nggak ada, betul, kalau di sini ada. Ada itu kalau di situ. Kalau Bu apa namanya Bu Hanifah di sana sudah menggunakan presensi otomatis belum? Sudah. Jadi presensinya maksudnya dibuat nanti di link dari GC, nanti kan anak-anak otomatis nanti bisa bisa di-linkkan di database. Oh gitu ya. Ini saya lagi belajar di e-guru nih, hari ini malam terakhir ada apa namanya sinkron antara Google Form dan Google Spreadsheet ya. Nah itu apa namanya untuk presensi itu bentar saya inikan untuk presensinya dulu. Contohnya seperti ini. Nah, pakainya rumus array formula Bapak Ibu. Jadi ketika siswa hanya menuliskan kodenya atau NIS misalnya, itu nanti secara otomatis setiap harinya itu nyentang sendiri. Jadi Bapak Ibu tidak perlu merekap manual. Biasanya kalau saya tahun kemarin itu satu-satu saya rekap gitu kan, saya cocokkan dengan daftar nilai. Kalau ini sudah langsung otomatis centang seperti ini setiap harinya. Ada tugas, terus ini keterangannya misalnya sudah dikumpulkan, atau kalau ini karena pelatihan jadi lulus tidak lulus seperti itu. Nah ini hanya mengetikkan kodenya saja, jadi siswa setiap hari hanya input NIS-nya saja misalnya, karena sudah tahu NIS-nya berapa dengan nama ini, jadi setiap hari hanya menginputkan kode siswa atau NIS-nya misalnya. Untuk presensi dulu ya Bapak Ibu ya, nanti untuk praktiknya saya share insya Allah. Jadi seperti ini untuk presensi otomatis. Nah, seperti ini, kemudian tinggal submit saja. Nanti secara otomatis ketika melihat di rekap sudah tercentang sendiri. Nah, seperti itu. Ini Bapak Ibu. Nah, mungkin nanti bisa kita praktikkan bersama ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau sudah selesai pelatihannya, insya Allah materinya saya share Bapak Ibu. Kemudian harusnya Mbak Desi, kita nyoba seperti jadi siswa Mbak Desi, nanti jadi gurunya. Ya bisa Pak. Nah, kan kita sudah punya itu ya, punya apa? Punya Google Classroom sendiri kan? Iya, punya Pak. Jadi waktu itu dimanfaatkan. Iya, saya waktu itu membentuk Classroom MGMPTIK, tapi sayangnya belum kami maksimalkan Pak. Nanti bisa kita maksimalkan di sini ya Bapak Ibu ya semuanya. Iya, ya. Jadi seolah-olah kita jadi murid TWS gitu. Nanti pengajarnya kayaknya sudah saya masukkan, ada beberapa itu. Nanti gantian saja untuk pengajarnya.
Kemudian kita kembali lagi ke manajemen kelas. Nanti kalau ada masukan-masukan atau penambahan itu bisa disampaikan ya Bapak Ibu ya, karena sekali lagi manajemen sekolah itu masing-masing tergantung kesepakatan bersama dan gimana baiknya gitu ya, sesuai kebutuhan sekolah. Nanti jika ada masukan-masukan dari Bapak Ibu, siapa tahu dari SMP A lebih bagus ininya, ada penambahan ini, monggo nanti bisa disampaikan ya Bapak Ibu. Kemudian di sini ada motivasi pagi. Jadi setiap hari itu ada motivasi untuk siswa. Bisa berupa kata-kata motivasi, bisa berupa video tayangan seperti itu, bisa kombinasi antara keduanya seperti itu untuk motivasi. Kemudian ada kegiatan literasi pagi. Literasi pagi itu sebelumnya diawali dengan kegiatan kerohanian dulu. Biasanya kami melalui Meet untuk 1 pekan sekali, karena jika dilaksanakan setiap hari dengan menggunakan Meet, apalagi di pagi hari itu sebetulnya bagus, cuman ada beberapa siswa yang keberatan, katanya cepat habis Pak, katanya gitu. Kuotanya akhirnya waktu itu kami sepakati setiap hari itu siswa mengirimkan voice note berupa rekaman tilawah beserta terjemahnya, kemudian di-share di WA group, kemudian yang lain menyimak seperti itu. Jika ada kesalahan bacaan dan lain-lain itu dibahas bersama oleh wali kelas, dipandu oleh wali kelas. Kemudian setiap hari Sabtu weekend itu baru kita Google Meet. Seperti itu sekalian pembinaan wali kelas. Kemudian lanjut literasi pagi, literasi juga ini hanya berupa pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ada kalanya itu tergantung wali kelas juga sih. Ada kalanya siswa membacakan sebuah cerita, kemudian yang lain menyimak dan menyimpulkan apa yang ada di dalam yang dibaca tersebut. Kemudian ada sedikit ini, kemarin saya habis rapat dengan pengawas, kebetulan pengawasnya Pak Teguh di sini kemarin diarahkan untuk kegiatan literasi pagi itu sebaiknya berjenjang ininya, tujuannya. Jadi misalnya untuk kelas 7 itu hanya sekedar mengidentifikasi misalnya siapa tokohnya, apa judulnya, misalnya hanya sekedar seperti itu. Kemudian berjenjang untuk kelas 8 misalnya menganalisis dari cerita tersebut apa yang didapat misalnya seperti itu. Kemudian di kelas 9 itu sudah mulai berani untuk mengungkapkan atau menceritakan sendiri sesuai dengan versi bahasanya, seperti itu untuk kegiatan literasi. Jadi tujuan utama literasi itu bisa tercapai begitu Bapak Ibu. Jadi tidak hanya sekedar kegiatan baca dan tulis saja, tapi juga ada kegiatan evaluasinya. Kemudian untuk presensi, selain presensi umum, kami juga ada presensi per mapel, seperti itu. Materi, tugas, dan lain sebagainya di masing-masing mapel ada. Kemudian untuk Google Drive ya Bapak Ibu ya, ini yang waktu itu sempat saya bahas di MGMP untuk Google Drive sendiri, karena di akun belajar ini kan spesial ya, untuk Drive bersama itu difasilitasi untuk kita. Jadi karena ininya space-nya unlimited, jadi mari kita manfaatkan bersama Bapak Ibu. Di sini ada yang namanya Drive bersama. Bapak Ibu semuanya sudah mencoba belum untuk Drive bersama ini di sekolah? Apa baru digunakan sendiri? Belum ya Pak ya. Jadi nanti kita mulai ya, khususnya untuk MGMP ini Pak. Oh, saya sudah. Sudah ya Pak ya. Ya, ikut SMP 14.
Nggih, matematika cepet nih Enggak, ini ya. Oh, bukan. SMP 14. Iya, Nggih. untuk sekolah penggerak. Oh, nggih, betul. Ini kan kalau di akun Gmail biasa kan nggak ada ya drive bersama ada, ini. betul. Nggih. Untuk Gmail ini kan hanya satu tok gitu ya, drive saya gitu tok. Nah, drive saya gitu tok ya, atau komputer yang terhubung gitu saja. Tapi kalau menggunakan akun belajar ini ada drive bersama. Nah, di drive bersama ini tidak hanya yang punya drive yang bisa mengupload file, tapi seluruh peserta yang ditambahkan ke drive bersama ini itu akan secara otomatis bisa mengelola sendiri gitu ya. Mau upload kemudian mau ngambil itu bebas di sana. Jadi seolah-olah lemarinya itu udah kumpul jadi satu, kita bisa membuka di sana tergantung kepentingan kita apa yang mau diambil gitu ya. Jadi nanti ini sudah saya sediakan Bapak Ibu untuk drive bersama, nanti akan saya tambahkan email-email panjenengan semua yang menggunakan akun belajar. Yang belum mudah-mudahan segera bisa mendapatkan akun belajarnya ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti untuk akun belajar semua akan saya tambahkan ke drive sini, perangkat juga nanti akan saya masukkan ke sini. Monggo tidak perlu menunggu dari pengurus untuk perangkat. Jadi semua yang mempunyai perangkat dan file apapun yang dibutuhkan untuk kepentingan pembelajaran yang ada kaitannya dengan MGMP kita itu boleh silakan di-share di sini Bapak Ibu. Jadi nanti sewaktu-waktu kalau Bapak Ibu membutuhkan file itu bisa nanti langsung diambil sendiri di sini. Kalau ada perubahan seperti itu bisa langsung diedit di sini Bapak Ibu ya. Begitu untuk penggunaan akun belajar untuk kepentingan administrasi sekolah dan pembelajaran. Mungkin cukup sekian dari saya ya Bapak Ibu ya. Jika ada penambahan dan diskusi lanjutan, monggo silahkan saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu silakan didiskusikan. Kalau Zoom Meet itu maksimal 100 ya Bu ya? Google Meet, iya maksimalnya 100 Pak. Oh iya. Makanya maksimal 100 Pak untuk Google Meet sendiri. Jadi kalau gitu untuk ya Bu Hanifah ya? Barangkali saya salah. Gimana Pak? Jadi kalau untuk all class misalnya kelas 7 semua berarti kan masih terkendala. Kalau per kelas kurang ya Pak ya? Iya ya, no problem sih. Kurang ya Pak ya? Betul. Jadi untuk backup makanya setiap melakukan meeting seperti ini harus direkam Pak. Jadi nanti ketika sudah selesai kita bisa share ulang rekamannya ke siswa yang tidak mempunyai kesempatan untuk gabung ke dalam room seperti itu. Ya, saya mau berbagi pengalaman sedikit ya. Iya Pak. Kemarin saya ikut pelatihan sekolah penggerak itu isinya kepala sekolah sama pengawas. Nah, di situ saya mendapatkan pengalaman banyak tentang penggunaan Google Meet. Oh, iya. Ya, salah satunya diantaranya adalah bahwa untuk membuat kelompok-kelompok, kan kita berada dalam kelompok besar nih. Betul. Nah, kemudian ayo Bapak Ibu masuk ke kelompok kecil. Nah, ternyata di Google Meet itu lebih mudah. Ya, Pak, ya? Iya. Jadi nanti pada saatnya tugas kelompok kecil, mereka tinggal melihat di chat saja, di fasilitas chat. Di situ sudah ada apa namanya kelompok-kelompok kecil yang dibuat oleh guru atau adminnya. Itu. Jadi kalau di Zoom
itu Iya. kan harus bayar ya Mbak ya. Betul, betul. Iya, Pak. Dan settingannya rada Agak ribet ribet. lah. Iya, betul. Kalau ini kan di setting di kalender aja itu. Iya, di Google Calendar. Di kalender, kemudian nanti bisa di Pak, share. boleh sambil Nah, yang dipraktikkan, Pak, kalau sudah nyoba. Nuhun sewu. saya sudah praktekkan, tapi ternyata Heeh. dapat pengalaman baru. Itu tidak bisa kalau HP-nya tidak diinstal. Oh, berarti Jadi harus untuk peserta itu harus menginstal Google Meet. Tanpa onje. menginstal Google Meet, tidak bisa masuk dalam kelompok-kelompok kecil. Bisanya ikut Google Meet biasa saja. Oh, Jadi bukannya misalnya kalau menggunakan handphone emang ketika ngakses Google Meet nggak bisa pakai browser kan Pak ya, tetap harus diarahkan ke Play Store kan nantinya ya Pak ya? saya kurang tahu, tapi pokoknya gini, kalau HP kita tidak ada Google Meet-nya, itu kita bisa ikut pakai Google Meet, tapi Ya. tidak bisa ikut pada kelompok kecil. Oh gitu. Nah, gitu. Terus yang kedua, ternyata kalau pakai akun belajar ID itu bisa merekam. Tapi kalau pakai Gmail biasa tidak bisa merekam. Oh ya, mungkin harus ada tambahan aplikasi pihak ketiga mungkin ya Pak ya. Iya, mungkin begitu, atau mungkin karena kalau Gmail biasa itu gratis ya. Kalau akun belajar ID ini kan sebetulnya tidak gratis, sudah dibayari oleh Kemdikbud ya. Jadi meskipun bagi kita ini gratis, tapi sebetulnya bagi Kemdikbud tidak gratis, itu sudah kontrak dengan Google. Iya. Nah, jadi ternyata itu tadi bisa merekam apabila kita pakai akun belajar ID. Nah, itu 2 pengalaman saya selama ikut pelatihan kemarin, dan 10 hari itu sungguh berharga sekali. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Pak Budi, luar biasa. Iya Pak, karena kesempatan luar biasa mendampingi sekolah penggerak, nanti kalau ada ilmu-ilmu baru terkait sekolah penggerak kami bisa di ini ya Pak ya, dibagi ya Pak ya ilmunya ya Pak ya, seperti tadi ya Pak ya. Nanti kapan-kapan ya. Masalah ilmunya saya masih sedikit. Nggak apa-apa Pak, yang sedikit itu besar buat kami Pak. Ya, Semoga Bu Hanifah. Nyun sewu. Ini kebetulan tadi yang pertanyaan Pak Budi itu Mbak Desi sudah saya teruskan ke Pak Steven yang Revo ke kosnya. Memang betul, jadi untuk akun belajar itu bisa digunakan selama beliaunya masih sinkron di Dapodik. Betul seperti itu Mbak Desi. Ya, ini sudah langsung dijawab sama Master Revo-nya. Terima kasih Bu Hanifah sudah meneruskan ke sana. Oh ya, sebentar, untuk SMP 6 itu seperti ini ya Mbak Desi. Kami ini sebelum ada akun GSE, sebenarnya kami sudah waktu itu sebelum ada GSE ini kami sudah mengajukan untuk akun GSE. Jadi untuk akun kita anak-anak itu supaya kami seragamkan, jadi biar untuk domainnya itu jadi biar seragam. Tapi ternyata untuk kami sudah ditolak oleh Revo karena akan launching akun Kemdikbud ini. Jadi memang betul seperti Pak Budi matur, kalau dulu itu memang ada yang tidak berbayar itu ya yang dinamakan dengan GSE seperti itu, yang dipakai oleh SMA 1 dari tahun 2015. Itunya apa Bu? Belakangnya Bu? Belakangnya kalau di SMA 1 itu kalau enggak salah ya menggunakan sekolahnya misalnya, jadi domainnya itu nanti anak SMA 1 ID seperti itu. Jadi kalau GSE Enjileres. Ya, jadi kami itu waktu sebetulnya udah lama Bu Hanifah. Enjileres Bapak. Sudah lama. Jadi, betul memang. Kami itu dulu memang sebenarnya dulu SMP 6 itu pernah kedatangan Revo, tapi memang waktu itu belum booming seperti yang sekarang ini. Jadi tidak butuh. Betul Leres Bapak. Jadi waktu itu kita masih tatap muka nggih Pak Budi nggih. Jadi mungkin belum butuh ke arah situ. Kalau enggak salah malah waktu itu masih Pak Budin apa ya? Ya waktu itu kita kedatangan Revo itulah untuk menindaklanjuti memang kami
mengajukan ke Revo 2019 akhir, tapi ditolak oleh Revo karena akan launching di 2020, akan launching dari akun Kemdikbud ini. Alhamdulillah ya. Nggih. Semuanya dapat. Nggih, monggo Bapak Ibu, jika ada yang mau didiskusikan terkait apa yang berhubungan dengan optimalisasi akun belajar ini, monggo kita saling sharing saja Bapak Ibu. Kalau di SMP 6 gimana Bu Hanifah? Ya, kalau di SMP Negeri 6 alhamdulillah kami sudah 1 tahun. Jadi memang proses itu awal-awalnya anak-anak mungkin belum familiar ya Bu Desi. Memang kami memang berjuang benar-benar agar semua anak itu bisa terfasilitasi. Nah, akhirnya untuk yang anak-anak di semester yang kemarin di 2019, 2021 dan 2 kita sudah melaksanakan dengan maksimal. Jadi yang perlu diperhatikan dalam kita menggunakan akun belajar ID ini, mungkin anak-anak nanti harus di HP-nya anak kan biasanya ada beberapa akun ya, Bapak Ibu, dan itu akun itu berarti baik akun Gmail, akun Classroom itu harus sinkron. Jadi anak-anak harus menggunakan akun belajar ID. Jadi begitu anak-anak nanti akan membuka di Classroom-nya pada saat mengakses, jika di Gmail-nya atau di Google-nya anak-anak menggunakan akun yang lama itu tidak bisa. Jadi nanti mungkin ada Bapak biasanya ada, biasanya ada komentar-komentar gitu ya, Bu ya. Itu bisa. Makanya kemudian nanti ada komentar-komentar apa misalnya. Iya, betul. Ketika saya gimana, pakai Gmail, terus saya mau ganti miliknya Pak Oyot, itu banyak pertanyaan. Sayanya akhirnya kembali lagi, males. Betul. Leres. Berarti memang betul-betul harus sinkron. Jadi dari pengalaman-pengalaman itu akhirnya kami tahu, oh ternyata seperti ini. Dan memang untuk tonggak intinya itu memang harus ada kerjasama dari guru mapel, wali kelas, dan kemudian Bapak Ibu guru. Tadi mapel ya, kemudian dari tim kurikulum. Jadi memang harus saling bekerja sama dan BK lah. Akhirnya dengan kerjasama seperti itu kami bisa memaksimalkan akun belajar ID ini Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah semua anak bisa mengoperasikan seperti itu. Ya, ini berkaitan dengan SMP 6. Saya perlu nambah ini. Awal pandemi itu saya keliling ke sekolah-sekolah. Itu SMP 6 belum pakai. Alasannya macam-macam. Ya sudahlah, karena mungkin SDM ini itu fasilitas sarana. Tapi semester berikutnya saya ke sana ternyata sudah luar biasa. Sudah jauh nggih, Pak. Iya. Jadi apa yang ditakutkan oleh guru-guru itu ternyata tidak seperti yang ditakutkan lah. Betul. Nah, ternyata berjalannya juga lancar ya Bu Hanifah ya. Alhamdulillah Bapak, yaitu kerjasama semua. Jadi memang betul yang disampaikan Bu Hanifah, harus kerjasama dengan guru-guru semuanya dan harus optimis. Betul. Ya. Optimis. Ya izin menambahkan. Pak Iwan ini. Terus mungkin kami memang suaranya ngebas ya. Pakai 2 ini. Untuk yang kelas 7 awal itu ya, ini kan dia kan dari SD atau MI ya, murid baru. Itu kan betulnya mereka sudah punya sih ya untuk sudah punya dari SD-nya, tapi kemungkinan kan komunikasi ke SD-nya operatornya macam-macam lah. Kita belum diaktifkan gitu. Jadi ini apakah ini nanti kalau sudah masuk di Dapodik otomatis akan dapat akun belajar SMP ya? Berarti kan belakangnya bukan SD tapi betul ya. Ini ya berarti ini masa peralihan ini kita terbentuknya di situ sampai sementara Gmail dulu, karena untuk yang lain juga seperti itu ya. 2022 ini juga udah mau launching ya, atau udah malah? Belum belum ngecek. Jadi kayaknya untuk Dapodik versi 2022 ini sudah mau launching. Mudah-mudahan akun belajarnya juga segera launching juga Pak untuk jenjang SMP kelas 7, mungkin seperti itu. Kita tunggu saja, mudah-mudahan segera, karena kalau
kita kemarin sementara menggunakan Gmail, nanti juga ini ya akan ada proses untuk aktivasi juga kan ya, perlu kerja keras lagi untuk aktivasi itu, karena untuk aktivasi di handphone dan di laptop kan beda ya prosesnya ya. Oke, kalau untuk di laptop kan kita tinggal aktivasi ganti dengan mengganti passwordnya saja seperti itu kan. Tapi kalau di settingan handphone itu mulai dari akun Google-nya sendiri itu harus sudah masuk akun belajarnya, kemudian ketika di Classroom juga harus sinkron dengan akun belajar yang sudah diaktifkan seperti itu. Kebanyakan sementara ini waktu itu kan di sekolah saya semester kemarin kan sudah diaktifkan semua, di handphone juga sudah di setting semua, tapi ketika di semester 1 ini ada yang ganti handphone harus setting kembali seperti itu kan. Kebanyakan untuk setting di Classroom-nya itu kebanyakan yang belum sinkron ke Google-nya, jadi perlu proses lagi untuk aktivasi dan sinkronisasi antara akun Google dan Google Classroom-nya seperti itu. Yang lain gimana ini? Ada yang mau disampaikan, Pak Ibad? Mungkin ada inovasi baru, Pak? Apa monggo bisa dikomunikasikan di sini, Pak Ibad? Sudah lama ini nggak kumpul-kumpul ya. Bu Dia dari SMP Al Irsyad. Ini tadi kayaknya saya melihat Pak Aziz nih. Pak Aziz, Masya Allah, masih mau bergabung dengan kami, Pak Aziz. Assalamualaikum, Ustaz. SMP Al Irsyad. Halo, Ustaz Aziz. Halo, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Mr. Aziz. Waalaikumsalam. Salam Pak Aziz. Monggo. Mohon maaf ini sambil ngasih makan burung. Oh. Mantap, Aziz. Sore-sore. Kalau di Al Irsyad gimana Pak Aziz menggunakan ini? Alhamdulillah Bu, kalau kami memang sudah dari berapa tahun yang lalu, dari mulai pandemi itu memang kita sudah kondisikan, cuman kan waktu itu belum pakai akun belajar. Ya, akhirnya tetap pakai akunnya masing-masing. Ya, memang tapi berkendalanya itu memang pada ada dari wali murid kami yang satu HP tapi untuk 2 akun. Oh gitu. Ya, itu yang kesulitan mereka itu seperti itu. Tapi insya Allah dengan adanya akun belajar kan sudah punya akun sendiri-sendiri Bu. Jadi sering dari orang tua itu japri saya, Ustadz ini gimana Ustadz, ini gimana? Ya sudah saya pandu sampai waktu ini kepala sekolahnya luar biasa, ini merangkap macam-macam konsultan ya, teknisi ya, operator ya, macam-macam ya Pak ya. Ya alhamdulillah. Kalau ilmunya berhenti ya eman-eman juga Bu, hilang itu yang saya ambil intinya di situnya, bukan gimana-gimana, tapi kalau kita amalkan insya Allah ilmunya bertambah. Kalau saya hanya diam ya sudah saya hilang. Iya betul Pak. Kan saya itu berasal dari TIK dan insya Allah saya tidak akan lupa dengan TIK. Iya. Tetap setia. Tetap berbagi ya Pak Aziz ya. Mantap. Tahu Pak Budi, Mbak Budesi. Oke, saya jadi pendengar setia aja. Di sini saya kalah dengan master-master ini di sini. Oh iya, master-masternya mudah-mudah hebat-hebat sekarang. Iya Pak. Belajar bareng Pak. Apa sekecil apapun yang dipunya, monggo Bapak Ibu silakan berbagi di kami ya, karena yang namanya berbagi itu nggak akan berkurang kan Pak ya, pasti nambah. Iya betul Bu. Itu yang. Oh ya, SMP 1 ada yang hadir enggak ini? SMP 1 itu nggak ada guru TIK-nya ya Pak. Hah? Lah, Bu Ika itu apa? Bu Ika kan IPA. Oh. Bu Ika IPA. Jadi SMP 1 itu dulunya Pak Akrom. Pak Akrom, ya Pak Akrom. Pak Akrom sekarang sudah keluar, beliau sudah resign. Jadi sementara untuk IT-nya itu kayaknya ya di ini sama teman-teman, misalnya Bu Musriatun, Bu Ika seperti itu. Gitu ya. Kira-kira untuk kepala sekolah boleh pun enggak ya? Harusnya bisa Pak. Harus bisa ya. Harusnya bisa. Masalahnya gini,
SMP 1 itu kan pernah datanya hilang semua. Oh, data apa Pak? Data itu apa? Di Google Classroom-nya itu. Oh. Katanya begitulah. Kok bisa nih begitu tuh gimana? Makanya mungkin pengalaman dari SMP 1 yang manajemennya begini mungkin bisa diambil pelajaran. Apa itu mungkin waktu menggunakan Gmail ya mungkin ya? Iya, waktu menggunakan Gmail Google Classroom dulu. Iya, nggak tahu tuh dulu juga sempat banyak yang mengeluhkan seperti itu, kok tiba-tiba isi dari classroom-nya hilang semua gitu. Saya juga belum tahu tuh kenapa masalahnya. Di sekolah lain ada yang gitu juga? Sepertinya ada, sepertinya siapa ya waktu itu pernah menyampaikan seperti itu. Nggak tahu tuh kenapa ya. Mungkin sih masalah apa keamanan akunnya sendiri mungkin. Jadi Ya. kalau Google ngambil itu ya juga agaknya enggak mungkin juga sih. Iya. Ya enggak, untuk apa Google ngambil nilai anak-anak ya kan? Kalau ada anaknya di situ Pak. Tebakannya pada waktu itu tebakannya mungkin ada orang dalam yang salah, maksudnya salah matchet apa gimana mungkin seperti sehingga akunnya terhapus semua. Nah, makanya tadi kan Bu Desi udah berbagi manajemen manajemen apa itu kelas ya. Di SMP 3 begitu, di SMP 6 begitu. Nah, itu mungkin beda-beda manajemen, mungkin kelemahannya di situ, coy. Mungkin tergantung kebutuhan masing-masing sekolah ya. Iya. Kalau di Al Irsyad gimana Pak? Satu classroom itu isinya satu mapel apa satu kelas isi beberapa mapel Pak? Sebetulnya gini Bu, kami baru di pagi saya koordinasi mengumpulkan kelas. Kalau di tahun-tahun sebelumnya itu satu kelas itu berisi banyak mapel, tinggal kami apa namanya klasifikasikan di topiknya. Sama saya kemarin. Ya, tadi memang kami koordinasikan kira-kira kalau dalam satu classroom itu nanti kalau kita buat per mapel sendiri-sendiri. Cuman memang ada kelemahannya. Balik lagi segala sesuatu ada keunggulannya, ada kelemahannya. Nah, kelemahannya itu terkadang yang kita takutkan anak itu tidak fokus ataupun yang kita takutkan tidak masuk ke mapel itu gitu loh. Jadi yang kita takutkan seperti itu, walaupun ya namanya anak ya Bu, istilahnya sudah kita beri jadwal dan lain sebagainya, kadang mereka tidak fokus karena mungkin dengan banyaknya mungkin mapel. Kalau di tempat kami kan kurang lebih sekitar 16 karena ada mapel dari aletnya sendiri. Jadi mereka mungkin kan terlalu banyak, mungkin dengan itu mungkin males untuk buka dan lain sebagainya. Kalau mungkin dalam sebetulnya lebih mudah Pak ya, apalagi sampai 16 mudah. Dalam satu aplikasi classroom harus ada 16 kelas kan bingung juga sebetulnya. Bingung juga. Makanya yang Bu Hanifah bilang tadi antara tim kurikulum, kepala sekolah, guru mapel, wali kelas itu semuanya harus saling koordinasi dan kerjasama supaya classroom itu bisa betul-betul berjalan efektif gitu ya. Saya itu kalau pagi dari setelah sholat subuh itu sambil membangunkan siswa itu tak opia-opia, kemudian wali kelasnya pun saya opia-opia untuk mengingatkan siswa hari ini mapelnya apa saja sampai seperti itu biar anak-anak itu aktifnya juga nambah gitu kan ke WA group meskipun masih secara manual menggunakan WhatsApp group juga kan padahal sudah difasilitasi Google Chat juga ya Bu Hanifah ya. Iya nggih. Senin alhamdulillah Senin kami sudah siap action, jadi anak-anak ini untuk untuk yang pembelajaran hari Senin itu sudah masuk ke classroom ya. Sementara karena memang tadi ada yang terkait dengan belajar ID ada yang sudah diaktifkan dan belum, berarti kami bisa
dicampur nggih Bu Desi. Kalau yang sudah diaktifkan pakai Belajar ID, kalau yang tidak ya mereka pakai yang biasa dulu sambil menunggu akun yang tadi yang Belajar ID SMP itu siap. Jadi memang kita tidak memaksakan di awal. Jadi yang penting kita pembelajaran harus berjalan seperti semestinya. Jadi Senin kami sudah siap action. Anak-anak sudah masuk ke GC masing-masing mapel dengan bantuan Bapak Ibu wali kelas. Yang kelas 7 gimana, Bu? Sudah Bapak, ini sudah masuk semua. Jadi ada yang menggunakan Belajar ID yang dari SD sementara Pak, ada yang menggunakan Gmail biasa. Nah, kemarin dalam 1 minggu itu masa MPLS yang terkait dengan masih terkendala itu sudah kami atasi. Alhamdulillah nggih. Jadi Senin sudah bisa siap action semuanya. Seperti itu. Alhamdulillah juga ingin sharing ini di SMP Salafiyah. Kemarin karena banyak yang ikut pelatihan SLCC itu Bu Desi ya. Nah, alhamdulillah itu yang ikut itu ternyata jadi panitia MPLS. Jadi sistemnya Pak Ajis itu sama dengan yang Salafiyah lakukan. Hari ini dapat ilmu, besok langsung di-sharing ke sekolah gitu. Memang penyiapan justru ekspektasinya malah bukan ke GC, malah anak-anak itu sukanya yang Google Meet-nya. Karena kan penasaran dia, guru saya seperti apa. Soalnya kalau di SMP Salafiyah kan sudah yang Google Meet, MPLS. Iya, kalau pagi itu kan yang kita katanya kan ada guru BK-nya itu, yang bagian ketua panitia itu guru BK, jadi dia memberikan kalau logikanya itu, kalau psikologinya itu, anak itu ke sekolah itu pinginnya itu lihat itu wajah temannya, wajah gurunya. Ternyata benar. Jadi dia kan itu latar belakangnya kan psikologi ya. Ternyata giliran Google Meet ramainya minta ampun. Giliran ketika materi, ketika sampai ke materi doa pagi ke materi kan kirimkan tugas, ada tagihan tugas. Itu kok alasannya pada gila. Kuotanya habis satu kelas, tapi alhamdulillah sudah 85% sih. Itu berarti 1-2 anak yang agak bermasalah. Itu alasan kuota, sehingga kami kuota Google Meet bisa ikut, GC kok biasa. Google Meet-nya ikut, otomatis kuotanya lebih banyak tuh. Tapi waktu nah ini bukan katanya Mas, mungkin Anda males. Iya, belum sempat ngerjakan. Iya Pak. Ya itu sharing aja sih ya. Kalau yang anak kelas itu lebih ke Meet, jadi walaupun 5 menit sekedar doa bersama atau apa itu istilahnya menggugah semangat karena murid-murid baru sih gitu. Kalau yang 89 sih kameranya pada dimatiin, sudah tahu, sudah bisa. Sudah paham ya. Gitu aja sharingnya ya. Matur nuwun Pak Iwan. Bu Hanifah, kalau untuk akun belajar, bukan kuota belajar, sepertinya belum nyampe lagi ya Bu ya? Udah belum? Yang untuk kuota belajar yang dari Kemdikbud ya Bu ya? Belum. Belum ya Bu ya? Belum. Anak ada yang menanyakan kuota belajarnya kapan Bu masuk lagi, katanya gitu. Kita tunggu ya Nak ya, kayaknya belum ada info lagi terkait bantuan itu. Gitu. Setahu saya belum Bu. Sementara pakai wifi gratisan. Ya memang. Tapi kalau itu sudah banyak wifi gratis ya Bu, yang 2000 itu. 2000 atau hari 1 2000 maksudnya kendala itu saya kira itu berjalannya pandemi kan sih pasti juga kan itu mantap Pak Iwan. Bisnisnya Pak Iwan itu. Mudah-mudahan Iwan mantap. Iya itu biasanya Pak Iwan kalau gitu ngeraya bisnis itu Pak Iwan itu ahlinya. Master Iwan. Master Iwan menularkan ke yang lain ya Iwan ya. Saya baru belajar. Iya, justru belajarnya itu di ini Pak, di share Pak, biar makin nambah ilmunya. Nanti kapan-kapan Pak Iwan ngisi itu ya,
manajemen YouTuber ya Pak ya. Nah, ya itu betul manajemen YouTube. Sepakat. Setuju nanti Belajar. agendakan Pak Iwan. Siap menerima. Siap Kita menerima bayar itu. utang pertemuan Orderan. yang tertunda. Hidup Pak Iwan. Nanti kalau Pak ada Iwan. mau jadi guru apa mau jadi YouTuber, ayo. Guru YouTuber Pak. Dua-duanya Pak. YouTuber Pak lagi Betul, kekinian. dua-duanya betul. Kan nambah ilmu Pak Iwan. Ya. Ya enggak sih wong cuma. Baik Bapak Ibu, berhubung waktunya sudah jam Sore. 5, ya sudah sore, ada yang belum mandi juga mungkin. Masya Allah luar biasa diskusi kita kali ini meskipun ringan, insya Allah jadi penambah semangat, energi dan ilmu kita ya Bapak Ibu ya. Iya, betul. Ya, mudah-mudahan hasil sharing kali ini bisa meningkatkan manajemen sekolah dan kelas kita di instansi masing-masing. Selanjutnya saya titip pesan kepada Bapak Ibu untuk memaksimalkan akun belajar, terutama yang drive bersamanya ya Bapak Ibu ya. Untuk drive bersama MGMP ini, mohon kalau punya aplikasi atau terkait tutorial apapun yang berkaitan dengan pembelajaran khususnya IT ini bisa dikirimkan ke drive bersama MGMPTIK. Seperti itu, Bu Endang dan Pak Budi, ada yang perlu ditambahkan lagi? Monggo silakan. Satu kalimat, tetap semangat. Nah, siap. Pak Budi selalu semangat, Pak Budi. Gimana? Harus. Selalu semangat. Oh iya. Harus ya, jangan sakit. Kalau saya loyo nanti guru-gurunya piye? Iya, betul. Betul, Pak, betul. Monggo, Oh iya, Bu Endang, ada yang mau disampaikan lagi? Mohon bisa dikirimi untuk Google Classroom-nya untuk MGMPTIK, Bu Desi. Oh, belum masuk ya, Pak ya? Masuk ya? Belum ya? Ya, kalau saya masih diterima sih, kalau ya enggak. Oh, masih Pak, nggak diterima dari tadi sudah nggak izinkan masuk sini Pak. Oke, terima kasih Bu Desi dan timnya. Monggo Bu Endang, ada yang mau disampaikan lagi? Cekap, oh nggih, matur nuwun sanget. Mohon maaf Bapak Ibu jika masih ada kekurangan dalam penyampaian dan diskusi di sore hari ini. Semoga kedepannya meskipun secara daring kita masih bisa semangat seperti ini untuk saling diskusi bersama. Terima kasih atas kesempatannya, waktu luangnya untuk gabung di meeting kali ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri ya Bapak Ibu ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tahun kemarin ya. Jadi 2020 kami sudah menggunakan akun belajar. Jadi dari awal memang kami sudah menggunakan akun belajar untuk optimalisasi untuk kalaunya leres lah, maka dari itu dikemaslah SLCC seperti itu. Iya. Iya sih. Tak pikir sih keren sih, tetap keren sih hatinya. Iya. Ya memang kami sempat gini keren ya. Makasih. Iya. Sempat itu kok enggak tahun kemarin enggak ada kayak gini ya. Memang ini terobosan dari SLCC nggih Bu Desi nggih, memang seperti ini nggih. Nah, nanti untuk kedepannya ya memang tadi itu kami minta butuh sekali masukan-masukan. Nah, nanti akan kita evaluasi nggih Bu Desi nggih di SLCC. Ini kayaknya Pak Heru lagi Pak. Jadi Pak Heru deh. Heru terus. Ini notifikasinya Pak Heru lagi Pak Heru ya Bu. Ya betul. Sudah ke bawah itu sudah ke bawah. Semangatnya luar biasa Pak Heru. Oh sangat Bu. Sangat hebat ya. Salut pokoknya. Ini Pak siapa? Belum masuk juga nggih.
langsung saya buka mawon nggih Bu nggih. Nanti Nggih. kan dari Bu Endang langsung nggih. Nggih. Oke, nanti untuk selfie dulu sekarang kok ya. Oh, selfie. Nanti Tuh, lupa konangan. pada terpental. Yuk Konangan monggo belum mandi Pak Iwan. kameranya. Oke. Nyalakan kamera. Dicantik-cantikin ah. Tuh, konangan. Mbak Hanifa. Konangan belum mandi Pak Iwan. Iya, mabar, Bu. Monggo semuanya dinyalakan dulu. Pak Andis nggak apa-apa dinyalain Pak Andis. Pak Arif, Ini Pak Herdi. ini nggih. Pak Herdi Pak mana nih Andis Pak ini Herdi? sudah lama tidak merapat ya. Alhamdulillah bisa merapat kembali. Monggo Pak Andis, Mas Herdi, siapa lagi? Pak Arif, Pak Arif sudah kelihatan. Pak Pak ngebut Andis. terus ini. Pak Ibat. Monggo bisa di screenshot yang pakai laptop